untuk dimulai. Nanti insya Allah tengah-tengah kegiatan apabila beliau sudah kondur, beliau nanti akan langsung memberikan pembinaan di tengah-tengah kita. Itu untuk mengawali. Selanjutnya untuk acara sesuai dengan undangan pendataan terkait dengan profil pendidikan khususnya untuk satuan pendidikan anak usia dini. Mari kita buka bersama dengan lafal basmalah bagi yang beragama Islam, yang lain menyesuaikan. Mari. Selanjutnya kami mengisi dulu sebelum sampai ke pokok. Nanti kalau pendataan pasti ada Mas Amin. Yang pertama saya menyampaikan secara pribadi dan kedinasan, terutama di seksi PAUD, ucapan yang terima kasih tiada terhingga kerjasama kita antara pengawas, Bapak Ibu penilik, Ketua Himpaudi, Ketua IGTKI, dan Satuan Pendidikan PAUD di Kabupaten Cilacap atas kerjasamanya yang insya Allah di tahun 2022 untuk kinerja kita mendapatkan target pada 99,97 ya Mas Amin. Alhamdulillah target kita luar biasa, hanya 0,13 atau 0,3 saya lupa yang tidak bisa kita capai. Sekali lagi, tanpa kerjasama dengan teman-teman semuanya, tidak mungkin seksi PAUD bisa mencapai dan Dikmas mencapai target. Alhamdulillah, tertinggi untuk penyerapan dan pekerjaan di Dinas Pendidikan Kabupaten Cilacap. Yang kedua, saya ucapkan selamat tahun baru dan selamat Natal bagi yang melaksanakan kemarin. Tahun 2023 mudah-mudahan apa yang sudah kita capai di tahun 2023 minimal dipertahankan. Syukur bisa kita tingkatkan mencapai semaksimal mungkin. Dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasinya. Jadi satu kegiatan yang sudah kita rencanakan dari awal materi nanti kita siapkan dari perencanaan yang matang, pelaksanaan yang sesuai dengan juklak juknis, dan laporan di akhir kegiatan. Dari rangkaian itu, insya Allah di tahun 2023, kita syukur mempertahankan, lebih syukur lagi, lebih baik dari apa yang sudah kita laksanakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, informasi awal bahwa kami di WA dari bagian perencanaan, rutinitas setiap tahun harus membuat buku profil pendidikan. Yang salah satunya isiannya adalah dari satuan PAUD. Kami tidak mungkin hanya mengirimkan format tanpa harus bertatap muka. Untuk itu kami dikirimi hari Jumat oleh perencanaan, mohon maaf hari ini baru bisa kita laksanakan, karena hari Senin kami ada di Kabupaten, hari Selasa kemarin rapat intern dinas, dan hari ini tadi pagi saya di BKD, Bukabid di Balai Diklat, jam 1 ini bisa baru kita laksanakan terkait dengan Zoom, dengan pendataan profil pendidikan. Apa yang harus diisi di profil pendidikan, format sudah kita kirim ke Bapak dan Ibu, format itu nanti yang menerangkan Mas Amin. Intinya kalau saya baca di format tersebut bahwa isian itu ada di Dapodik. Jadi kalau ada di Dapodik secara otomatis kami tidak mungkin bisa membuka. Satu-satunya adalah dari teman-teman di masing-masing kecamatan. Untuk itu nanti terkait dengan data, yang pertama saya mohon di tiap kecamatan ada koordinatornya. Untuk teman-teman di kecamatan, saya serahkan ke penilik dan pengawas koordinator. Salah satu penilik menjadi koordinator untuk bisa mengamati, bisa memotivasi, bisa membimbing teman-teman di dalam pendataan. Saya minta nanti silakan di masing kecamatan untuk bisa salah satu penilik dan ibu pengawas TK untuk bisa menjadi koordinator di masing-masing kecamatan. Siap ya Bapak Ibu?
Halo? Siap Bapak Ibu? Siap. Terima kasih Bu Turia dan teman-teman. Jadi itu hanya insya Allah tidak sulit karena sudah ada, tinggal nanti bahasa saya itu Banyumasin dijembreng di masing-masing satuan. Karena format yang kita kirim adalah format untuk satu kecamatan. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang ingin kami sampaikan sebelum ke teknis Mas Amin adalah monitoring teman-teman. Monitoring akan kita laksanakan setelah pertengahan Januari. Perlu diketahui teman-teman, ternyata dari Dinas Pendidikan, Bapak Kadin mengagendakan pembinaan di tiap korwil. Dan beliau membuat jadwal dimulai tanggal 9 besok, mudah-mudahan tidak ada perubahan. Jadi teman-teman pengawas dan pendidik, saya informasikan awal, Pak Kadin hari ini mengundang seluruh korwil untuk rakor intern. Setelah itu akan dilanjutkan di masing-masing kecamatan, beliau merencanakan akan ada pembinaan dari beliau. Jadi untuk monitoring LPD BOP, kami akan menyesuaikan jadwal beliau. Jadi nanti saya menyusun jadwal setelah surat beliau turun. Tidak mungkin dalam satu kecamatan berbenturan. Untuk itu nanti kami sekali lagi baru akan melihat seperti apa jadwal beliau, baru nanti kami menyesuaikan terkait dengan monitoring. Yang kedua, untuk teknis monitoring teman-teman, yang sedianya mau kita per kecamatan dibagi 2 termin, nanti tiap kecamatan kita jadikan 1. Tolong untuk dipahami. Di masing-masing kecamatan kita jadikan 1. Contoh, saya jam 8 sampai jam 12, tim kita itu nanti akan memonitoring di Gaya Luhur. Setelah jam 12, perjalanan saya lanjutkan ke Wanarja. Jadi diusahakan satu hari itu ada 2 kecamatan. Timnya nanti hanya ada 1 tim, walaupun di surat tugas kita buat 2 tim. Mohon untuk dipahami. Mengapa? Karena untuk ruangan tidak boleh ditinggalkan semua staf dan karyawan. Jadi nanti teman-teman yang akan hadir, kalau buka bid hadir, berarti saya tidak ikut. Kalau saya ada, berarti buka bid tidak ikut. Jadi otomatis ada yang di sini. Yang kedua, untuk tim yang nanti mengoreksi, tolong Mas Amin siap, Mbak Yanti siap. Yang ketiga ini bergantian 2 orang. 1 Mbak Anin, yang satunya Mbak Tatik. Jadi kalau Mbak Tatik berangkat, Mbak Anin tidak berangkat, tunggu di kantor. Ini perlu dipahami, walaupun teman-teman nanti di surat seolah-olah ada 2 tim, tapi pelaksananya 1 tim itu berjalan. Yang full berjalan terus Mas Amin ya Mas Amin, karena nanti nyupir sekaligus Mas Amin. Jadi Mas Amin selama 12 hari full dengan Mbak Yanti. Yang dibagi nanti saya, Mbak Tatik, dan Bu Kabit itu akan bergantian mana yang harus urgent berangkat dan mana yang harus di lapangan. Itu terkait dengan monitoring. Nanti jadwal akan kami lihat, insya Allah pelaksanaan selama 12 hari, karena diusahakan 1 hari itu ada 2 kecamatan yang terdekat. Otomatis kalau Daya Luhur ya dengan Wanarja yang terdekat, Patimuan dengan Kedungreja, Sidareja dengan Cipari, dan seterusnya akan kami susun seperti itu. Pokoknya yang terdekat supaya perjalanan kita bisa. Dan insya Allah dengan 3 petugas di dalam pengoreksian nanti LPG cepat. Kayak Mas Amir lagi udah hafal banget ya. Ya, oh ini ya insya Allah cepat teman-teman ya. Itu terkait dengan monitoring teman-teman. Monitoring saya buat setelah teman-teman mengumpulkan bukti scanner ke sini, setelah saya lihat surat dari dinas terkait dengan pembinaan di SD di masing-masing kecamatan, baru nanti kita mengeluarkan surat terkait dengan pelaksanaan monitoring. Yang keempat,
di grup PAUD terutama Ketua Himpau di DKI masih ada perbedaan terkait dengan apa yang mau di-scan. Coba kalau nanti saya sebutkan ada yang kurang, suara terputus-putus Mas Amin, tempat saya. Berarti sinyalnya enggak, halo teman-teman, terputus-putus? Bagus, Bapak. Bagus. Ya, ini ada suara, mana ada chat. Bagus. Terima kasih, selanjut. Terima kasih, berarti memang mungkin ada sinyal jarak. Untuk urutan LPJ yang di PDF-kan sesuai yang disampaikan oleh Pak Amin, kita sama-sama, kalau nanti kok ada yang tidak sama, enggak usah langsung, ini salah tidak, ya, kita bareng. Yang pertama adalah lembar judul. Monggo. Lembar judul. Yang kedua, lembar verifikasi RKAS. Nah ini. Saya ulang lagi, yang kedua lembar verifikasi RKAS. Pak, RKAS dan verifikasi diberi tanggal berapa? Antara bulan Februari dan bulan Maret. Silakan cari tanggalnya. Karena SK penetapan ditetapkan oleh Kementerian bulan Januari. Monggo, ini biar nanti sudah semuanya sama. Jangan lupa pada lembar verifikasi RKAS ini minimal ada dokumen fotonya. Nah ini, yang kemarin lupa mungkin lihat di foto ya, nanti ada dokumen fotonya. Ya. Yang ketiga, yang di scanner lagi adalah RKAS yang sudah ditandatangani kepala sekolah. Kalau ada yang bendahara tanda tangan juga silakan. Jangan lupa sudah juga mengetahui Kepala Bidang PAUD dan Dikmas. Tolong ini. Jadi RKS-nya itu yang sudah ada dari Bung Kabinnya, itu yang diakui. Kalau belum bisa. Tolong. Pak, bagaimana kalau ada pergantian? Segera dibawa ke kantor. Nanti akan distempel dan ditandatangani oleh Bung Kabin. Yang keempat, yang di scanner adalah NPHD lengkap. Kalau saya bilang NPHD lengkap, berarti di dalamnya ada fakta integritas. Di dalamnya ada surat keterangan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Itu jadi satu kesatuan yang ada di NPHD. Oke, ini otomatis sudah masuk di awal, ya. Awal LPJ terdiri dari 40. Berikutnya nomor 5 adalah lembar verifikasi LPJ. Lembar verifikasi LPJ itu tanggal berapa? Ya tanggal 31 setelahnya. Karena apa? Tanggal 31 Desember adalah batas akhir penggunaan BOP. 31 Desember. Setelah 31 Desember. Saya lanjut nomor 6. Nomor 6 yang sekarang adalah laporan penggunaan. Saya di teman-teman udah tahu lah, jadi rekapitulasi penggunaan keuangan itu laporan penggunaan. Nomor 7 BKU dan lampirannya. Lampirannya tidak keseluruhan, lampirannya adalah lampiran globalnya. Ya, kemarin sudah disampaikan. Nomor 8 buku bantu bank. Nomor 9 buku bantu pajak. Nomor 10, fotokopi rekening atau rekening koran. Nomor 11,
SK pembagian tugas. Teman-teman, untuk SK pembagian tugas itu cukup 1 kali dibuatnya ya. Karena apa? Kalau tidak ada yang pindah atau mundur, berarti SK itu kan berlaku 1 tahun, kecuali di pertengahan pembelajaran ada yang mengundurkan diri. Berarti ada pembuatan SK penugasan yang baru. Dan terakhir nomor 12 adalah foto kegiatan. Itu yang di-scan. Kalau yang di foto kegiatan teman-teman tidak keseluruhannya. Ada perwakilan-perwakilan kegiatan yang dilakukan. Berbeda dengan yang ada di lampiran ya. Kalau nanti di lampiran BKU yang pembelian-pembelian ada fotonya barang-barang ini. Tapi kalau kegiatan itu adalah pelaksanaan secara global di sekolah itu diambil berapa? Cukup 1 lembar lah, nggak usah banyak-banyak. 1 lembar diisi 6 foto, nggak masalah. Yang penting ada bukti di situ dan jangan lupa dari foto kegiatan itu yang wajib salah satunya adalah saat verifikasi. Bisa saat verifikasi di awal atau pada saat verifikasi LPG. Timbul pertanyaan, Pak, kok tidak ada pengantar bupati? Saya sudah buat. Tidak salah, teman-teman. Pengantar bupati yang sudah dibuat, silakan nanti tetap dilampirkan di terakhir bagi yang sudah buat. Kalau yang belum buat, tidak perlu buat sekali lagi, karena sudah terwakili di NPHD. Saya ulangi lagi, Pak, saya sudah buat yang surat ini, silakan ya. Nanti ada di lampiran bersamaan dengan foto kegiatan dan yang lain. Bagi yang belum buat, tidak perlu membuat surat pengantar bupati. Saya kira itu dari saya untuk mengawali pertemuan pada siang hari ini terkait dengan agenda utamanya adalah rapat pendataan profil pendidikan, tetapi di dalamnya kami sampaikan beberapa hal yang terkait dengan tugas-tugas kita. Saya kira itu dari Pak Tri, terima kasih. Manakala masih ada yang ingin ditanyakan sebelum saya menyudahi ini, untuk kami berikan ke Mas Amin, waktu kami serahkan kepada teman-teman. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan, silakan. Sudah jelas semuanya teman-teman, insya Allah dengan saya mereview yang kemarin? Gedung Reja jelas, Pak. Gedung Reja jelas, insya Allah semuanya jelas. Insya Allah jelas, Ibu Amin? Jelas, Nusa Bungu, Pak Tri. Nusa Bungu jelas, terima kasih. Insya Allah semuanya udah oke ya? Ini pasti 100, terima kasih luar biasa. Semuanya hadir. Putri ya, sudah ya? Terima kasih. Insya Allah tinggal kami tunggu actionnya ya. Saya kira itu, terima kasih dari Pak Tri. Selanjutnya waktu kami serahkan sepenuhnya ke Mas Amin untuk menyampaikan urgen acara hari ini terkait dengan pendataan profil pendidikan. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Amin. Tuturiah Cimanggu. Di bawah. Yang share screen bawah. Ya. Yang share screen bawah. Ada share. Pada karo sing gue apa ora? Pada karo sing Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu pemilik dan pengawas serta Ketua Himpauti dan IGTKI Kabupaten Cilacap. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya akan menjelaskan sebentar masalah profil pendidikan ya. Profil pendidikan itu dibuat setiap akhir tahun dan
menjadikan dasar kita dalam menjalankan pekerjaan kita. Nah, untuk tahun 2023 kita dibuat pada awal Januari ini. Melalui Dapodik kita bisa ambil sebenarnya datanya, tetapi ada beberapa lembaga yang belum masuk ke Dapodik. Contohnya kayak seperti KB Asia 03 Carui Cipari itu belum masuk di Dapodik. Lembaganya sudah terdaftar, NPS-nya sudah keluar, tapi belum masuk datanya di Dapodik. TK ITL Ikan Cipari juga belum. TK Islam Cadipa Majenang juga belum. KB Madinah Cimanggu juga belum masuk di Dapodik. Gitu. Tidak semuanya lembaga masuk Dapodik, walaupun NPS-nya sudah keluar. Gitu. Jadi kita bisa mengambil datanya dari Dapodik, tetapi karena untuk memvalidkan semuanya kita minta bantuan Bapak Ibu penilik dan pengawas untuk membantu pengisian data profil pendidikan. Kurang besar, Pak. Besarkan lagi, kurang besar. Cukup besar atau terlalu besar? Iya, kita lihat. Oke. Iya, Ada terlihat, beberapa. ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kolom ya Pak. Bapak Ibu sudah lihat itunya file yang dibagi kami kirim. Nah untuk PAUD formal hanya 2 kolom yaitu TK1 dan TK2. Sheet pertama dan sheet kedua. Ya, sheet pertama dan sheet kedua. Data yang diambil baik sekolah negeri maupun swasta diminta semua untuk Bapak Ibu penilik pengawas. Contohnya di Adipala ada TK Negeri Pembina, jadi TK Negeri Pembina juga diminta datanya, Bu. Ya, jangan cuma yang swasta saja, tetapi yang negeri dan swasta. Ya, lagi yang di SKB juga diminta datanya untuk himpaudinya nanti. Untuk yang pertama adalah sheet pertama TK 1, TK strip 1. Sheet pertama di sana ada kolom sekolah negeri swasta NS yaitu jumlah sekolahnya. Jumlah negeri Adipala berarti ada 1, swastanya beberapa. Nah, dijumlahkan N plus S. Negeri ditambah swasta. Kemudian siswa menurut status sekolah. Siswa menurut status sekolah adalah statusnya negeri atau swasta. Kalau negeri di Adipala berarti hanya TK Negeri Pembina, swastanya berarti keseluruhan dan jumlahnya. Kemudian kolom berikutnya adalah kelas atau rombel. Ya, kelas atau rombel, yaitu jumlah kelasnya atau rombelnya, rombongan belajarnya. Ruang kelas milik menurut kondisi ada baik, rusak ringan, rusak berat, jumlah. Monggo diisi sejujur-jujurnya. Baiknya berapa, rusak ringan berapa, rusak berat berapa, dan jumlahnya berapa. Karena ini akan dijadikan patokan untuk Sarpras. Ya, Sarpras juga minta data ini, ya Pak Aklis juga meminta data untuk kondisi ruang kelas. Dan ruang kelas bukan milik. Ada kolom berikutnya adalah ruang kelas bukan milik. Nah, ruang kelas bukan milik ini karena ada beberapa lembaga yang menyewa tempat, ya, tidak punya sendiri, yaitu ruang kelasnya pinjam. Nah, itu yang ditulis. Kemudian jumlah ruang kelas keseluruhan. Berikutnya adalah jenis fasilitas sekolah. Ada perpustakaan, ada baik rusak jumlah, ada toilet. Toilet itu semuanya, baik untuk siswanya ataupun gurunya. Kemudian ada air bersih, PAM-nya, listriknya berapa. Itu kolom sheet 1. TK 1, hanya jumlah sekolah dan jumlah siswa serta jumlah rombelnya. Untuk sheet kedua, untuk TK yang kedua, ini agak spesifik, adalah mengenai data guru, data kepegawaian. Data kepegawaian di sini adalah kolom pertama adalah kepala sekolah, jumlahnya saja ya, jumlah kepala sekolah. Jadi ada berapa jumlah kepala sekolah, ada guru kelasnya berapa, baik yang terdata di Dapodik maupun tidak terdata di Dapodik. Ya, karena beberapa guru yang ada yang tidak masuk di Dapodik.
jumlah kepala sekolah plus guru. Ijazah tertinggi ada beberapa kolom, ada 4 kolom. Yang pertama adalah kurang dari SLTA, yaitu berarti lulusan SMP atau SD, ada SLTA, ada diploma atau S1. Termasuk penjaganya ya, Bapak Ibu. Penjaga juga dimasukkan di sini. Kalau ada penjaga, ada tukang kebun, dimasukkan juga di kolom ijazah tertinggi. Status kepegawaian ada PNS, ada non-PNS, dan jumlah. Ini hanya untuk yang TK. Jadi, SIT 1 dan SIT 2 hanya untuk PAUD formal. Kemudian, SIT yang ketiga, PAUD pertama. Adalah untuk PAUD non-formal. Ini yang lumayan banyak. Ya, karena jumlah TK, PAUD formal hanya 365. Kalau lembaga PAUD atau PAUD formal, PAUD non-formalnya ada 525-an. Nah, di sini lebih rinci untuk lembaga PAUD, ada kelompok bermain, ada TPA, ada SPS. Jadi dirinci masing-masing. Dan yang didata adalah yang mempunyai NPSN. Ya, yang NPSN-nya masih aktif, walaupun belum masuk Dapodik, tetap didata. Gitu. Ada lembaga PAUD, ada kelompok bermain, TPA, SPS, jumlahnya berapa. Terus ada jumlah lembaga PKBM. Nah, kalau ini lembaga PKBM, pendidikan berkelanjutan, pendidikan kesetaraan, KB pendidikan kesetaraan dikosongin saja. Yang diisi hanya lembaga PAUD-nya. Untuk kolom berikutnya, lembaga PKBM dan selanjutnya itu adalah untuk PKBM yang mengisi, sudah dimintakan datanya. Untuk yang penilik dan ketua Himbodi hanya kolom lembaga PAUD-nya saja. Kelompok bermainnya berapa, TPA-nya berapa, SPS-nya berapa, dan jumlahnya. Itu kolom SIT yang ketiga. SIT yang keempat adalah jumlah peserta didik. Nah, jumlah peserta didik hanya peserta didik PAUD saja. Untuk berkelanjutan, paket A, paket B, paket C tidak usah diisi, hanya jumlah peserta didik PAUD per kecamatan. Laki-laki, perempuan. Berdasarkan data akhir Desember 2022. Ya, datanya data akhir Desember 2022. Jumlah laki-laki dan perempuan. Kemudian SIT yang kelima adalah jumlah pendidik. Nah, di sini jumlah pendidik karena masih banyak tutor-tutor PAUD, kelompok bermain, dan TPA yang belum masuk di Dapodik ya. Nah, nanti tetap dijumlahkan, dihitung angkanya, baik tutor PAUD, kelompok bermain, laki-laki berapa, perempuan berapa, tempat penitipan anak, satuan PAUD sejenis, dan jumlahnya totalnya. Untuk pendidik atau tutor pendidikan berkelanjutan dikosongin, tutor pendidikan kesetaraan juga dikosongin. Ya, hanya tutor PAUD. Hanya tutor PAUD saja. Walaupun judulnya banyak, tapi yang diisi hanya jumlah tutor PAUD-nya saja. Kemudian SIT ke-6. Nah, ini pendidikan tutor PAUD berdasarkan ijazah, karena ijazahnya banyak yang masih SMA ya, di bawah SMA juga ada. Itu jadi disesuaikan lagi Bapak Ibu, karena di Dapodik kita belum bisa ngambil datanya sampai sekarang. Untuk mengambil datanya kita harus kirim surat ke kementerian, baru bulan April atau Maret kita baru dapat balasan, kita sudah kirim ke kementerian tapi belum. Nah, untuk mempercepatnya kita minta bantuan Bapak Ibu, jumlah tutor PAUD menurut ijazah tertinggi. Dari kolom pertama ada sekolah menengah atau madrasah aliyah, kolom kedua diploma, berarti di bawah D3, 1, D2, D3. Berikutnya kolom ketiga adalah D4 atau S1, kolom berikutnya adalah S2 atau S3 dan jumlah akhir.
Ini adalah tutor PAUD, hanya tutor PAUD. Berikutnya PAUD strip 5 adalah membahas pengelola PAUD. Pengelola PAUD itu siapa? Kepala sekolahnya. Ya, jumlah kepala sekolahnya, laki-laki atau perempuan, karena ternyata di kelompok bermain banyak bapak-bapaknya ya, yang jadi kepala sekolah. Gitu. Kalau di TK pasti kepala sekolah kebanyakan ibu-ibu, tetapi kalau di kelompok bermain ternyata pengelola PAUD-nya malah bapak-bapak yang banyak. Nah, ini pengelola PAUD, jumlah pengelola PAUD adalah jumlah kepala sekolahnya, laki-laki atau perempuan, baik di kelompok bermain, di tempat penitipan anak, satuan PAUD sejenis, dan jumlah PAUD. Pengelola PAUD. Pengelola pendidikan berkelanjutan dan pengelola pendidikan kesetaraan tidak usah diisi. Hanya yang diisi adalah jumlah pengelola PAUD. Tambahan untuk ceduligi SKB-nya jangan lupa tetap dihitung. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Ya, yang ceduligi SKB-nya tetap dihitung Pak, karena PAUD SKB kan nggak semuanya. Iya, hanya PAUD SKB-nya saja ya Pak. Ya, teman Pak. Pengelola PAUD. Berikutnya yang terakhir adalah kolom 6, pengelola PAUD menurut ijazah tertinggi. Jadi kepala sekolahnya nanti ditanyakan pendidikannya apa. Nah, itu yang ditulis. Hanya pengelola PAUD-nya, bukan gurunya. Untuk kolom berikutnya, pengelola pendidikan berkelanjutan, pendidikan kesetaraan, lain-lain tidak diisi. Hanya pengelola PAUD menurut ijazah tertinggi. Jadi untuk kolom-kolom untuk yang lain selain PAUD tidak usah diisi, hanya untuk kolom PAUD-nya saja, baik formal maupun non formal. Untuk PAUD formal hanya kolom pertama dan kolom kedua, tetapi untuk PAUD non formal lebih banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kolom yang harus diisi. Itu. Kami tunggu datanya paling lambat hari Minggu ini juga. Karena untuk pembuatan profil pendidikan. Begitu yang bisa saya sampaikan. Terus yang kedua ada terima kasih untuk IGTKI Cimanggu. LPJ-nya sudah kami terima, matur nuwun sangat, dan lembaga Himpodi atau IGTKI yang lain kami tunggu secepatnya, karena lebih cepat lebih baik. Kita bisa mengoreksi lebih cepat. Itu karena mulai tanggal, berarti kalau pertengahan Januari, mungkin setelah tanggal 16-an, tanggal 19 itu sudah mulai jalan-jalan, itu reaksi LPJ. Terima kasih, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Amin. Terima kasih Mas Amin yang telah menyampaikan terkait dengan pendataan yang harus dilakukan oleh kita bersama-sama. Selanjutnya kami buka pertanyaan. Silakan. Ya. Gedung Reja Pak. Gedung Reja, langsung aja. Silakan Gedung Reja. Izin bertanya Pak, untuk profil data pendidikan ini dikirimnya lewat drive apa print out-nya Pak? Terima kasih. Langsung kami kirim nanti. Oke, terima kasih. Drive saja. Nanti akan dikirim ke alamat mana akan kita buatkan. Mungkin ke email saya atau email Mas Amin. Biar nanti 1 titik saja. Ya, tidak perlu pakai print out sekali lagi. Ya, tidak perlu pakai print out. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Izin bertanya, terima kasih. Silakan Butur. Tadi untuk pengisian tutor PAUD, untuk tutor PAUD yang dimasukkan sesuai dengan Dapodik ataukah sesuai dengan dirinya, karena ada tutor yang belum masuk ke Dapodik. Terima kasih Pak. Ya. Jadi sesuai dengan keterangan Pak Amin, kenapa kita bersama-sama hari ini ada di sini? Karena ada beberapa sekolah yang memang belum masuk di Dapodik. Untuk itu, yang didata
real, Bun. Tutor yang sudah di Dapodik maupun belum di Dapodik. Silakan semuanya, Bun. Ya, siap. Ya. Terima kasih, Pak. Betul ya, jadi ya semua sekali lagi semuanya untuk didata. Ya. Selamat datang Bu Kabit, luar biasa kumpulannya sampai jam 2. Nanti ngisi di sini. Langsung Bu Kabit ini sebentar dulu ada Bu Kabit. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abid, sehat Ibu. Mas-masan ya, Bun. Kayak habis lari-lari. Silahkan, ada lagi? Ada masuk, Mas. Ya. Halo, Pak, saya tanya, Pak. Oh, silakan Bu Hartini, Cilacap Utara. Silakan Bu Hartini. Masih mute, Bu. Diklik dulu. Mas, ya, masih Bu, belum. Masih belum bunyi, Bu. Enggak, di-scan Oke. enggak. Kayaknya masih belum diklik, Bun. Bu Hartini belum diklik. Diklik dulu, Mbak. Oke, ya sudah sekarang, silakan. Ini Pak, untuk jenis fasilitas sekolah, di sini kan ada toilet, air bersih, listrik. Kalau toilet mungkin bisa jumlahnya. Kalau air bersih itu diisi apa? PDAM atau bagaimana, listrik atau dayanya gimana? Penjelasan untuk air bersih dan listrik, Pak. Terima kasih. Mungkin Bu tadi pakai Inggris surat Ya. pertanggungjawaban pengelola keuangan. Untuk air bersih bisa PDAM, bisa sumur natural. Yang penting di situ ada fasilitas air, Bun. Intinya itu. Oke. Kalau listrik di sekolah itu ada apa tidak? Itu aja, Bun. Karena tidak menghitung dari voltasenya atau wattnya, Bun. Ya. Iya, nuhun Pak. Sama-sama buat ini. Ya. Silakan, ada lagi? Ada, Pak. Silakan. Silakan, Bun. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Daryati. Ye, Bapak, yang mau saya tanyakan, di Cilacap Utara kan ada PAUD baru ya Pak, AINS itu. Nah kemarin kan sudah mendapatkan surat izin, berarti itu dimasukkan ya Pak? Oke. Mas Amin, untuk AINS karena belum keluar NPSN belum, Bu. Oh, belum ya? Patokan kita ya, di Pak? NPSN. Ya. Oh, Untuk belum AIM ya? kan belum NPS-nya belum keluar, Bun. Belum ada pengajuan baru izin operasional. Segera diajukan ke sini, nanti baru akan kita keluarkan NPSN-nya. Ye, ye. Ya. Terima kasih Bapak. Ya, itu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya. Ada lagi? Silakan. Mbak dibantu dulu. Halo? Bantarsari, Pak. Bantarsari, silakan Bunda. Bu Siti Faridatul, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, dari Bantarsari, Himpawi kan ada satu lembaga yang sudah IO, tapi belum terkendala dengan Japodiknya itu PAUD akrab gimana Pak itu selanjutnya Pak? Oke. PAUD akrab ya? Sudah berapa tahun Iya. ya Mas? Yang di Dapodiknya masih berkendala Mas Amin? Kendalanya di Dapodik apa Bun? Ini saya tanyakan ya dulu. karena kan itu kepalanya kan ganti ya terus iya Tapi NPS-nya sudah ada. Kayak ini kemarin udah Pak ya Pak Amin? Sudah keluar, hanya di dalamnya sekarang ada pergantian kepala sekolah ya Bu Siti. Iya karena kan dulu gimana? Karena dulu kan istilahnya pakem 2 tahun lah. Nah, iya. Terus pergantiannya itu kan sekarang belum masuk secara apa ya?
ke dinas belum datang ke situ loh, maksudnya saya kan disuruh langsung ke dinas untuk pergantian itu biar apa Dapodik bisa masuk seperti itu, tapi belum sampai juga sampai sekarang. Oke, tapi sudah punya NPSN Bun? Kayaknya sudah dapat BOP juga kemarin kan? Dimasukkan? Belum Pak. Belum Karena dapat masih BOP kendala. Iya. Oh takrab belum. Tetap dimasukkan di pendataan Bun. Karena dia sudah punya NPSN. Yang kedua, segera ke dinas dibantu untuk pergantian pengisian. Monggo disuruh ke dinas. Nanti akan dibantu Pak Amin dan dibantu di PTK Mbak Lili. Karena untuk pergantian personal itu tidak hanya di Mas Amin, tapi harus lewat PTK. Monggo, mau ke sini kapan nanti kita layak. Siap. Ya. Terima kasih Bu Siti. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi silakan. Kalau tidak ada, sudah cukup ini. Intinya kita ketemu bertatap muka, tidak meraba-raba isian gitu kalau saya. Intinya kan itu di kita itu hari ini. Dan saya yakin kayak Jeruk Legi tadi Mas Miftah dan Mas Ali sudah bergerak duluan, berarti sudah hampir selesai ya Mas Ali ya. Saya yakin itu karena memang data udah ada gitu. Cuma kita harus ketemu biar tidak nyun sewu persepsi masing-masing gitu ya Pak Ali ya. Oke. Ada lagi? Oh silakan dari Himpau di Kedungreja, berarti silakan. Oke, mengenai urutan LPJBOP itu ada di verifikasi. Nah itu apa perwakilan foto satu pas ketuanya verifikasi ke penilik atau setiap lembaga harus mengirimkan sesuai foto verifikasi dari lembaga-lembaga masing-masing itu? Oh, enggak. Terima kasih. Saya terangkan lagi Bu Heri terkait dengan verifikasi. Verifikasi untuk foto setiap lembaga harus punya Bun. Walaupun kegiatannya itu ada di gedung jadi satu. Tapi harus ada kegiatan verifikasi Bun. Dan kegiatan verifikasi itu sekarang sudah tidak perlu lagi dikirim ke dinas. Cukup disimpan di lembaga dan ada di scanner itu ada di foto kegiatan dimasukkan Bu. Tiap lembaga harus ada Bu. Itu harus ada. Ya. Ngaten dari? Maksudnya fotonya itu kayak Ketua Himpaudi kan memverifikasi semua lembaga ke penilik. Nah itu fotonya, foto yang setiap lembaga apa harus foto kepala lembaga masing-masing itu ke penilik atau cukup ketua foto satu kali ke penilik? Nah itu di setiap lembar-lembar lembaga itu cukup satu saja. Iya, jadi contohnya gini, lembaganya Ibu lembaga apa? Di situ ada berapa lembaga? Himpaudinya 22 lembaga. Berarti 22 lembaga itu semuanya menyertakan foto verifikasi Bun. Walaupun hanya satu Pak penilik tok ya boleh sedang pas verifikasi atau ketua Himpaudi sedang verifikasi gitu loh maksudnya. Tapi tiap lembaga menyertakan foto verifikasi. Itu kan bukti loh Bun. Boleh difoto nang gedung jadi siji boleh. Berarti setiap lembaga nanti fotonya sama. Gitu loh Bun maksud ya. Sudah gitu loh Bun maksudnya benar. Ya silakan ada lagi. Terima kasih. Cukup ya? Cukup ya? Cukup Pak, cukup. Bapak, saya mau tanya lagi Pak. Oh, satu silakan sebentar. Mas Adi masih Bu Daryati. Silakan Bu Daryati. Bapak, meneruskan yang tadi yang foto verifikasi. Yang foto verifikasi misalnya satu lembar untuk foto penilik dan foto ketua Himpaudi boleh tidak? Boleh, satu lembar itu bisa 6 foto Bun. Jadi jangan satu lembar Bun. Satu lembar itu diisi 6 foto nggak apa-apa Bun. Iya Pak, maksudnya kalau yang verifikasi loh Pak. Boleh salah satu. Oh, salah satu.
boleh salah satu Bu Karyati. Tidak harus dua-duanya, nggih. Mau menyertakan foto Bu penilik verifikasi boleh, ketuanya juga boleh. Intinya di situ sudah ada bukti bahwa pernah diverifikasi oleh 2 verifikator yang ada di kecamatan. Intinya itu, Bu. Oke. Matur, Bapak. Terima kasih. Kalau sudah saya kira cukup. Terima kasih kehadirannya. Sampailah di terakhir closing yang pertama dari Ibu Kabid, tidak sempat untuk menyapa secara keseluruhan. Cukup Ibu Kabid. Iya, karena Bu Kabid ternyata masih kelelahan dari pagi jam 8 sampai jam 2. Itu mohon maaf dari Bu Kabid. Yang kedua, cara perolehan data di kecamatan, saya ingin menyampaikan biar seragam. Bapak Ibu penilik dan Bapak Ibu pengawas TK yang mempunyai data lengkap di kecamatan. Saya sekali lagi. Data lengkap lembaga PAUD baik formal non formal disimpan di kecamatan. Karena kecamatan yang mendata persatuan pendidikan. Kami di kabupaten hanya menerima rekap kecamatan. Tolong ini dipahami betul. Jadi pada saatnya ada klarifikasi terkait data persatuan pendidikan, saya hanya larinya nanti ke Pak penilik dan Ibu pengawas, Bapak Ibu penilik. Itu yang pertama. Yang kedua, data yang dikirim ke kabupaten tidak perlu print out, hard copy tidak perlu. Cukup menggunakan softnya. Mau email saya atau email Mas Amin? Mau emailnya siapa? Email saya. Nanti diberikan Google Drive oleh Mas Amin, nanti saya kirim lewat grup, baik grup pengawas, grup penilik maupun grup Himpaudi. Yang ketiga, untuk setor scan SPJ, dibuat satu kecamatan jadi satu dengan cara, kemarin sudah kita sampaikan, masih ada yang bertanya, ini dari kami sampaikan, ditulisi nomor 1, NPSN-nya satuan mana, garis bawah, nama satuan, garis bawah kecamatan. Kalau di kecamatan itu TK-nya ada 12, berarti nanti dari TK ada 12 dengan urutan seperti itu. Tidak perlu nama desa, jadi hanya 3, saya ulangi lagi. NPSN garis bawah, nama satuan garis bawah, kecamatan. Itu terkait dengan pertemuan hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Data ini kami tunggu sekali lagi, paling telat Senin tanggal 9. Karena akan kita teruskan, Senin tanggal 9, boleh Senin? Ini tanggal 9 kalau nggak salah, ya. Dan yang untuk PKBM dan kesetaraan akan ditindaklanjuti oleh Ibu Kasih dari Bikmas, yang nantinya juga mungkin akan pakai Zoom atau pakai surat, kami tidak tahu intinya, tapi untuk PAUD tersendiri dengan kita Zoom seperti ini. Saya kira itu teman-teman, terima kasih dari kami. Manakala kami di dalam melaksanakan Zoom banyak kekurangan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Kami tunggu secepatnya untuk scanner biar kami lebih cepat untuk ke bawah. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan tetap semangat. Mari kita tutup bersama dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat aktivitas. Saya mohon live ya, langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.